warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi tentang departementalisasi biaya overhead pabrik. Saya Tria Febriana dengan NPM 23130377 dan rekan saya izin memperkenalkan diri, nama saya Artusa Putri dengan NPM 2313031082. Happy watching guys! Gimana ya, susah banget. Aku udah nyoba nyari-nyari di buku tapi kok nggak ketemu ya. Hai Artri, Hai Ana, kamu kenapa? Kayaknya pusing banget. ini aku tuh bingung ngerjain BOP. Jadi tuh gimana sih cara nyari BOP itu? Aku tuh udah buka buku-buku dari tadi, tapi tuh aku tuh nggak ngerti caranya. Kamu bisa bantuin aku nggak? Boleh banget, gak apa-apa nih aku yang bantuin, gak apa-apa. Oke, nanti ini ya aku ajarin ya. Jadi itu departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses membagi dan mengelompokkan biaya overhead ke dalam masing-masing departemen yang ada dalam pabrik, baik departemen produksi maupun departemen jasa. Departemen produksi adalah bagian langsung terlibat dalam proses pembuatan barang seperti departemen perakitan atau finishing. Sementara itu, departemen jasa berfungsi mendukung kelancaran proses produksi, misalnya departemen pemeliharaan listrik atau administrasi pabrik. Dengan melakukan departementalisasi, perusahaan dapat mengetahui berapa besar biaya overhead yang sebesarnya dikonsumsi oleh setiap departemen, sehingga pengendalian biaya menjadi lebih mudah dan pembebanan biaya ke produk menjadi lebih akurat. Proses departementalisasi dimulai dengan mengidentifikasi seluruh jenis biaya seperti biaya listrik, penyusutan gedung, gaji mandor, biaya perawatan mesin, air, dan sebagainya. Selain itu, biaya tersebut diklasifikasikan menjadi biaya langsung dan tidak langsung. Biaya overhead langsung adalah biaya yang ditelusuri langsung ke departemen tertentu, misalnya gaji mandor. Kemudian, biaya overhead tidak langsung adalah biaya yang digunakan oleh lebih dari satu departemen dan perlu dibagi menggunakan dasar pembebanan tertentu, misalnya biaya listrik dibagi menjadi berdasarkan jumlah KWH yang digunakan masing-masing departemen, penyusutan gedung berdasarkan luas ruangan, atau biaya perawatan mesin berdasarkan jumlah mesin. Setelah data lengkap diperoleh, biaya overhead tidak langsung dialokasikan ke masing-masing departemen sesuai pembebanannya. Misalnya biaya listrik sebesar 9 juta dibagi berdasarkan pemakaian 6.000 kWh, maka tarifnya adalah sebesar 1.500 kWh. Departemen produksi A menggunakan 3.000 kWh akan menerima pembebanan sebesar 4.500.000, produksi sebesar 3 juta, dan Departemen jasa sebesar 1.500.000. Proses yang sama dilakukan untuk biaya penyusutan gedung dan perawatan mesin. Hasilnya, setiap departemen akan memiliki total biaya overhead sementara, misalnya produksi A sebesar 8.700.000, produksi B sebesar 8.500.000, dan departemen jasa sebesar 3.800.000. Tahap berikutnya adalah mengalokasikan biaya departemen jasa ke departemen produksi, karena hanya departemen produksi yang nantinya akan membebankan biaya ke produk. Alokasi ini dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti metode langsung, metode bertahap, atau metode timbal balik. Dalam contoh sederhana, jika digunakan metode langsung, dasar pembagiannya adalah jam mesin, maka departemen produksi A memiliki 40%, produksi B 60%. Dengan demikian, biaya departemen sebesar 3.800.000 dialokasikan 1.520.000 ke produksi A dan 2.280.000 ke produksi B. Setelah alokasi ini, biaya overhead akhir di produksi menjadi 10.220.000 dan produksi menjadi 10.780.000. Langkah terakhir adalah menghitung tarif BOP untuk setiap departemen produksi. Tarif ini diperlukan untuk membebankan overhead ke produk berdasarkan aktivitas produksi seperti jam kerja langsung atau jam kerja mesin. Misalnya, jika jam kerja langsung departemen produksi A sebesar 5.000 jam, maka tarif BOP-nya adalah 10.220 dibagi 5.000 jam, yaitu sebesar 2.044 per jam. Sedangkan produksi memiliki 7.000 jam kerja langsung, sehingga tarif BOP-nya adalah 1.540 per jam. Tarif inilah yang kemudian digunakan untuk menentukan biaya produksi setiap produk secara lebih akurat.
Secara keseluruhan, Departemen BOP ini memberikan manfaat bagi perusahaan untuk meningkatkan ketepatan pembebanan biaya, mendukung penetapan harga produk, mengontrol efisiensi departemen, serta membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Dengan pemahamannya untuk dan langkah yang jelas, perusahaan dapat menyusun biaya overhead yang mencerminkan penggunaan sumber daya secara nyata di setiap departemen. Oke, makasih ya Ana, kamu udah bantuin aku. Sama-sama Astrid. Yuk sekarang kita ke kos aku aja, yuk kita main-main di sana. Kosan kamu di mana sih? Itu di depan sini. Deket ya ternyata. Deket Oh, banget. deket banget ternyata, aku juga di sana. Kalau kamu misalkan nanti butuh lagi bantuan, boleh lo telepon aku. Kita kan dia tetanggaan ternyata. Iya, makasih banget ya Ana.